Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu apa yang akan ditanyakan, Pak? Oke, balik lagi di acara Nasib TV. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pusing dan juga lagi pening. Kali ini gue ditemenin sama orang yang lagi pusing juga. Yang mana di era zaman corona ini kita banyak ketempuan, banyak yang kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan, kehilangan segalanya, dan terus berpikir sampai pusing dan juga pening. Ibu dengan siapa, Bu? Dengan Ibu Rita Edi dari Perumdam Tanjung Raya Permai Blok S nomor 11. Silakan apa yang mau dipertanyakan? Saya tunggu pertanyaan dan akan saya jawab. Detil bener alamatnya nyampe blok S segala. S-nya ini ya, es cincau. Jadi gimana Bu di era-era zaman corona ini kegiatan hari-hari nambah pusing, nambah pening apa nambah ruwet? Kayaknya bukan tambah pusing lagi ini, kayaknya sudah mau mati bener ini. Napa sudah Senin Kemis? Kayak mana caranya kita agar usaha kita ini akan semakin maju dan berkembang pesat. Ini misalkan contohnya saya menjual mainan anak-anak. Ibu-ibu yang lewat, ibunya mau belinya, tapi anaknya nggak mau. Ada juga anaknya yang mau beli, ibunya nggak mau. Ngomong mainannya banyak lah di rumah, udah penuh lemari lah. Jadi pusing, semakin ruwet saya sekarang. Lampunya hidupin bentar Bu yang ini Bu, biar terang muka kita. Oh, ini kan agak terang nih. Jadi jadi ruwetnya gara-gara Ibu usaha mainan, udah ibunya ditawarin, pembelinya ditawarin, mainannya udah banyak. Berkurang dong berarti omset dan pendapatan ini ya Bu ya. Omset juga kadang juga nggak laku, Pak. Kadang juga kalau mau ngeteh juga nunggu kawan yang baru datang. Kalau ada tamu bisa ngeteh kami orang. Karena omset ini nggak ada, Pak. Penjualan nggak ada ini. Sekarang sudah banyak sekali pedagang-pedagang online loh, Pak. Murah-murah lagi. Nah, sebenarnya murah-murah itu mereka tuh modalnya dari mana sih? Dapat minjem apa dapat turun dari nenek moyang itu loh. Kok bisa jual murah-murah apalagi yang namanya Shopee. Saya mah kalau mau jual sama dengan Shopee, hancurlah saya begitu loh. Oh, jadi Ibu anti pakai aplikasi online kalau jualan ya. Saya nggak mau pakai aplikasi online karena aplikasi online itu tuh barang memang barang produk kita, tapi uangnya lari ke negara lain gitu loh Pak. Saya ingin memajukan ini untuk daerah kita sendiri. Pemakaian produk Indonesia harus kita perbaiki dulu lah produk kita ini. Nah, kalau produk kita ini maju pesat, Indonesia akan jaya. Tetap jaya, semangat Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945. Jadi solusinya gimana Bu nih harapan nih buat pemerintahan negara ini? Di era-era zaman corona ini yang mungkin kebanyakan orang jadi stres, pada gemblung, mikirin nasib. Ya ada yang mungkin sampai bunuh diri, bunuh orang. Jadi gimana nih Bu saran solusi pendapat? Kalau saya anti untuk membunuh diri. Karena nyawa itu sudah ditakdirkan Allah. Kapan kita hidup, kapan kita mati, kapan kita jaya, kapan kita akan maju. Nah, saya ingin pemerintah supaya memajukan rakyat-rakyat kecil ini. Jangan cuma omong doang. Kalau dia mau kampanye sebelum dia jadi, nanti saya angkat rakyat kecil. Setelah dia jadi nol, nggak mau, nggak ada rakyat kecil yang bisa diangkat-angkat. Malah di tangan kiri kan sama mereka itu, nggak ada lagi. Malah orang yang gede-gede itu malah diiniin sama dia. Kalau untuk rakyat kecil nggak ada. Saya nggak merasakan itu. Nah, saya perjelas aja Bu ya. Mungkin sebenarnya ada program kayak kata Bu Nila kemarin UMKM itu diadakan, cuman belum menyeluruh sehingga emang masih banyak yang belum mendapatkan. Karena kita mungkin kendalanya ribet di admin pendaftarannya kali Bu ya. Mungkin itu yang harus disolisiin mungkin. Dalam artian dalam pengajuan pinjaman modal kalau bisa di setiap kelurahan itu nggak di kota Madya atau kabupaten harus ada. Maksudnya gitu nggak Bu kira-kira? Ya betul, betul itu, memang betul. Tapi saya itu setiap mendaftar itu saya nggak pernah dapet.
Katanya ngomong saya nih kaya berduit, untuk apa pakai-pakai usaha kecil itu lagi. Saya kaya duit ini dari mana? Ini main-mainan ini cuma berapa lah ini modal cuma 10.000 ini. Kalau ini kayak sama juga dengan kayak penjual kerupuk, Pak. Modalnya kecil, banyak isinya ini. Apalagi kayak bola-bola ini, aduh, ruwet bener. Gak ada anak-anak yang mau beli lagi. Karena sudah ada yang penjual-penjual online itu lebih murah-murah, bagus-bagus itu loh. Bingung saya mau jual begini. Jadi kayak mana ini? Pinjam duit juga susah. Paling juga larinya pinjam sama Bu Siti keliling itu. Kalau nggak sama si Mancung, Mancung namanya Mancung. Oh, dipanggilnya mancung, emang kenapa Bu? Karena hidungnya pesek ke dalam. Itu ibu jujur nih, emang gitu ya kenyataannya? Emang kayak gitu kan keadaannya? Itu tadilah. Berarti ibu nggak dapat pinjaman dari pemerintah, minjemnya sama sales terus dong, ya? Masih mending minjem sama sales. Yang paling enak itu minjem sama Mbak Siti keliling itu loh. Tuh orangnya yang keliling-keliling pasar itu. Enak bener itu. Kita nggak cukup setoran bisa. Kita nggak dapat duit bisa. Ngomong aja nanti kalau kita dapat duit agak lebih kita setor lagi. Nggak apa-apa sama dia. Asal kita niat mau bayar. Jangan kita ngambil utang niat nggak mau bayar. Itu yang nggak bagus. Itu tidak diridhoi Allah semua usaha itu. Gitu. Enggak, yang saya maksudkan sales itu kategorinya sales riba nggak sih kayak gitu? Kalau saya emang nggak ada sales-sales masuk. Oh iya ada sales celengan. Celengan sering sering masuk celengan. Tapi saya nggak pernah ngambil. Celengan tuh susah bener lakunya itu. Memang murah sih celengan itu. Untungnya cuma 1.500. Tapi itu lakunya 3 tahun itu nggak habis-habis itu kalau 3 lusin. Jadi menghabiskan waktu 1 lusin itu 1 tahun. 1 bulan sehari. 1 bulan itu 1 kali itu celengan itu yang laku. Jadi gimana itu, ha? Kita mau makan minum dari mana? Tuh, bingung kan? Nah, sedangkan perut ini nggak bisa dikomprom. Setelah buka toko pagi sebelum jam 7 itu, toko selesai dibuka ini, perut sudah bunyi. Gimana itu? Sedangkan di rumah sudah ngopi, sudah ngueh. Sampai sini masih juga lapar. Nggak bisa sekali itu dikomprom. Itu udah berapa tahun lamanya ngejalanin hidup kayak gitu, Bu? Kayaknya udah 26 tahun kayak gini. Udah lama sekali itu, benar ini. Udah dari pengantin baru udah sampai mau jadi nenek-nenek ini. Hidup jadi begitu terus nggak ada perubahan itu. Gimana itu cara ngerubah hidup ini? Pengen jadi orang kaya, pengen jadi terkenal, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen tas branded, baju branded, jilbab. Ini jilbab ini yang paling mahal cuma 30.000. Nah, gimana itu? Solusinya gimana itu ya? Kalau menjadi orang kaya ya. Jadi ibu obsesi nih mau jadi orang kaya. Oh, tentulah. Berusaha setiap hari ini pergi bangun pagi ke pasar berusaha. Masang togel juga nggak pernah dapet. Kayak mana itu ya? Waduh. Ibu berarti obsesinya jadi orang kaya. Ada kan orang obsesinya mau jadi artis. Kayak Ibu Nila kemarin harapannya TikToknya bisa banyak yang nonton. Harapannya ya nggak tahu sih. Kalau dibilang obsesi mungkin nggak juga. Kalau dibilang ibu mau berharap jadi orang kaya, 26 tahun ibu ngejalanin hidup, ibu itu suatu keluhan banget. Ibu ngeluh banget nggak? Enggak. Saya ini cukup kaya hati aja. Kalau kaya hati itu ikhlas apa yang dimakan nerimo jari ini wong Jawa, nerimo wae. Tenan niku. Ini udah berubah nih. Kalau sampai ibu itu tadi argumentasi kalimatnya berupa keluhan, saya mau ngejelasin lagi. Ibu sekarang ini masih bisa berdiri, masih bisa hidup, bernapas. Di saat ibu ngeluh, ibu pernah ngeliat nggak sih orang yang lebih parah hidupnya dari ibu gitu? Ya ada lah banyak orang yang perut gede, yang matinya itu dianya nggak bisa berobat. Kita bersyukur aja walaupun kita makan apa adanya sekarang. Udahlah nggak usah menghayal tinggi-tinggi itu. Ibarat kata Maori nggak usah menghayal. Saya bilang juga Maori menghayal dulu, suka dia menghayal. Tapi saya enggak lah.
Tidur di atas kardus yang penting dinikmati bisa tidur. Tidur di atas spring bed bagus tapi otak kemana-mana nggak bisa tidur. Itu nambah pusing lagi, nambah stres lagi. Habislah badan bisa penyakitan. Contohnya Yulia tuh, mati dia, Amir mati. Nah kita sehat alhamdulillah. Oke deh, berarti harus disyukurin dong alhamdulillah. Karena ya kalau ibu tadi saya nggak dengernya kayaknya ibu pengen banget jadi orang kaya nih. Atau mungkin saya punya kawan pengen banget jadi artis. Kalau nggak jadi artis jadi gila. Kalau nggak jadi orang kaya jadi stres. Apa ibu ada dampak tanda-tanda begitu nggak bu? Nggak ada lah, saya nggak mau lah. Nggak mau saya dampak-dampak begituan. Nanti gila, nanti kamu kayak gila gini. Nah. Dia menjadi artis, nggak jadi artis ini juga sampai hitam begini. Nah. Contohnya tuh. Wawancara. Nah, ini menjadi artis ini gara-gara nih. Efek menjadi artis, wawancara jadilah. Iya kan? Oke. Kalau gua mah hitam udah dari lahir bu. Oke deh. Jadi kesan dan pesannya gimana nih yang terakhir? Buat para pengusaha yang lagi pusing dan juga lagi pening, yang mungkin di luar sana ada yang mau bunuh diri atau bunuh orang gara-gara temperamen, yang emang zaman di akhir zaman kiamat sudah dekat ini gitu loh. Jadi solusinya harapan pesan dan kesannya gimana bu? Pesan dan pesan saya ini untuk orang-orang yang lagi pusing. Udahlah, nggak usah dipikir-pikirin, enjoy aja. Yang penting bisa makan, bisa minum, bisa tidur nyenyak. Udah, harta nggak dibawa mati. Yang dibawa mati amal ibadah anak yang soleh. Itu aja ya. Ingat ya, itu aja ya. Ingat karena Allah, Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Ingat-ingat pesan mama. Kalau udah dibalikin ke agama udah hilang bu. Pengen jadi orang kaya ya nggak sih? Yang penting walaupun ibu nggak jadi orang kaya, siapa tahu nanti anak ibu dapat orang kaya. Bisa jadi juga sebenarnya. Kan balik lagi ke nasib. Amin. Harus kita aminin. Apa yang diucap orang itu kebaikan harus kita aminkan. Amin. Semoga aminnya itu diijabah sama malaikat dan disampaikan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke deh, terima kasih buat Ibu Rita atau Tante Rita yang udah wawancara. Mudah-mudahan usahanya bisa berkembang, nggak banyak pusing pening, dapat menantu orang kaya banget. Minimal anak bupati atau lurah lah, ya nggak? Amin. Amin ya rabbal alamin. Dah Oke, ya. tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.